Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good student, good morning. How are you today? I hope all of you fine and healthy. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay student, today we will discuss about the differences between before and after. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perbedaan before and after. After dan before merupakan konjungsi yang menghubungkan waktu. After artinya setelah, before artinya sebelum. After artinya setelah. After digunakan untuk menghubungkan kegiatan yang dilakukan setelah kegiatan lainnya terjadi. Nah, di sini penggunaan after digunakan untuk kegiatan masa lalu atau past tense. Oke, kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, I ate lunch after I went home from school. Saya makan siang setelah saya pulang dari sekolah. Di sini kata kerjanya bentuk kedua karena kemarin sudah dilakukan kemarin. Contoh yang kedua, you played football after you ate breakfast. Kamu bermain sepak bola setelah kamu sarapan pagi. Di sini kata kerjanya juga bentuk kedua. Oke, next kita ke before. Before itu artinya sebelum. Before juga digunakan untuk menghubungkan kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan lainnya terjadi. Di sini juga kita jelaskan penggunaan before untuk kegiatan masa lalu atau past tense. Oke, kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, I ate breakfast before I went to school. Saya sarapan pagi sebelum saya berangkat ke sekolah. Contoh yang kedua, you prayed Isya prayer before you went to sleep. Kamu sholat Isya sebelum kamu pergi tidur. Ini kita gunakan kata kerja bentuk kedua karena sudah dilakukan, yaitu simple past. Eat menjadi ate, go menjadi went, pray menjadi prayed. Oke, kita ke notes, catatan. Jika kata after dan before terletak di awal kalimat, maka perlu dipisah dengan koma. Contoh yang pertama, after I went home from school, I ate lunch. Setelah saya pulang dari sekolah, saya makan siang. Contoh yang kedua, before I went to school, I ate breakfast. Sebelum berangkat ke sekolah, saya sarapan pagi. Oke, kita langsung ke contoh dalam buku paket ya. Simak penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, kita lanjut di halaman 14 aktivitas 6, yaitu tentang FATS timetable, yaitu jadwal kegiatan FAT. Di sini ada waktunya dan my Thursday, yaitu kegiatan FAT pada hari Kamis. Nah, di sini ada waktunya dari pukul 5 pagi sampai pukul 9:15 malam. Oke, dari yang pertama yaitu pukul 5, get up for Fajr prayer, bangun untuk sholat subuh. Pukul 7, eat a good breakfast, sarapan pagi yang enak. 9:30, ride my bike to Saleh house, naik sepeda ke rumah Saleh. Pukul 10, at 10 o'clock, go to the shopping center with Saleh, pergi ke pusat perbelanjaan dengan Saleh. At 12 o'clock, go to noon prayer, pergi sholat duhur. At 12:30, eat lunch with Saleh at the shopping center, makan siang dengan Saleh di pusat perbelanjaan. At 2 o'clock, go to Saleh's house, pergi ke rumah Saleh. At 3 o'clock, go to Asar prayer, pergi sholat asar. At 6 o'clock, time for Maghrib prayer,
waktu sholat maghrib. A 6:15, a dinner at home, makan malam di rumah. 7:30, read a book of short stories, membaca buku cerita pendek. At 8 o'clock, time for Isya prayer. 9:15, go to bed. Nah, di sini ada kegiatannya Fat dari bangun tidur sampai pergi tidur. Lah, dari contoh kegiatan Fat ini, habis ini Bu Naning berikan contoh penggunaan before dan after pada kegiatan Fat. Oke, kalian sudah tahu kegiatannya Fat tadi. Nah, sekarang kita akan memasukkan atau menggunakan before or after pada kalimat berikut, yaitu tentang kegiatannya Fat. Oke, yang pertama, Fat ate dinner at home, bla bla bla, he went to bed. Yang artinya Fat makan malam di rumah, titik-titik, dia pergi tidur. Nah, before or after? Yang benar yaitu before. Fat ate dinner at home before he went to bed. Fat makan malam sebelum dia pergi tidur. Contoh yang kedua, Fat went to Asar prayer, bla bla bla, he went to Saleh's house. Fat pergi sholat asar, titik-titik, dia pergi ke rumah Saleh, yaitu after. Fat went to Asar prayer after he went to Saleh's house. Fat pergi sholat asar setelah dia pergi ke rumah Saleh. Contoh yang ketiga, Fat read a book of short stories, bla bla bla, he went to Maghrib prayer. Fat membaca buku cerita pendek, titik-titik, dia pergi sholat maghrib, yaitu jawabannya after. Fat read a book of short stories after he went to Maghrib prayer. Fat membaca buku cerita pendek setelah dia pergi sholat maghrib. Oke, contoh yang keempat, Fat went to noon prayer, bla bla bla, he ate lunch with Saleh. Fat pergi sholat duhur, titik-titik, dia makan siang dengan Saleh, yaitu before. Fat went to noon prayer before he ate lunch with Saleh. Fat pergi sholat duhur sebelum dia makan siang dengan Saleh. Oke, terima kasih. Tugas hari ini yaitu mengerjakan halaman 21, yaitu tentang read Samis timetable. Dengan membaca jadwal kegiatan Samis, dari jadwal kegiatan tersebut, di situ ada 4 pertanyaan. Kalian masukkan before atau after pada kalimat tersebut dengan melihat jadwalnya Samis. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Thanks for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.